Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ayyatuhal akhawat at-talibat al-karimat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas untuk selalu kita ulang-ulangi, selalu kita lafazkan, selalu kita lantunkan sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terutama nikmat keimanan dan keislaman, serta nikmat untuk bisa senantiasa bertafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat tersebut, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diberikan gelar abdan syakura. Kemudian salawat serta salam tidak lupa untuk senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah, setia dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayatuhal akhawat at-talibat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dalam maddah Arkanul Islam, maddah Arkanul Islam, yang mana kita mengkaji kitab Arkanul Islami wal Iman minal kitabi was sunnati as-sahihah. Yang pada pembahasan sebelumnya kita telah menyelesaikan beberapa poin atau pembahasan. Di antaranya adalah tentang Allahu fis sama. Makna daripada Allah itu berada di langit, di tempat yang tinggi. Fadlus salawati wa tahdzir min tarkiha. Ini keutamaan salat, juga kita membahas tentang keutamaan salat dan peringatan bagi yang meninggalkannya. Dan juga kita telah membahas pembahasan tentang ta'allam al-wudu'a was salat, belajarlah wudu dan salat, dan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salatus subhi, kemudian jadwalu adadi raka'atis salah, dan alaman tajib as-salah, alaman tajibu as-salah. Naam. Kita mulai dari salatus subhi, salat subuh. Qala al-muallif, penulis berkata,
As-salatu ay fardus subhi rak'atan. Fardus subhi rak'atan. Ini salat subuh yang maksudnya fardus subhi rak'atani. An-niyatu mahalluha al-qalb. Salat subuh itu 2 rakaat. Salat fardu subuh itu 2 rakaat. Dan kemudian penulis mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalb, dan letak niat itu berada di dalam hati. Al-awwal, yang pertama, ini metode atau tata cara salat yang singkat yang diajarkan oleh penulis yang dituangkan dalam kitab ini, yang akan mengajarkan kepada kita tentang tata cara salat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, istaqbilil qiblah warfa' yadayka ila udhunaik wa qul Allahu akbar. Menghadap kiblat, kemudian angkatlah kedua tanganmu sampai kedua telinga, sejajar dengan kedua telinga, dan ucapkan Allahu Akbar. Wathani, da' yadaka al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrika waqra' subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Atau qira'ah ghairiha mimma warada fis sunnah. Kemudian yang kedua, letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu, ala sadrik, di atas dadamu. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Dan bacalah doa tadi, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini salah satu doa iftitah. Atau bacaan yang lainnya sebagaimana terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Kemudian penulis mengatakan ar-raka'atul ula, pada rakaat yang pertama kita membaca ta'awudz, tentunya di dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dengan membaca basmalah sirran, bismillahirrahmanirrahim, dibaca sirran, dibaca sir. Tidak dibaca dengan jahar, tetapi sir, artinya suara yang pelan. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, maka membaca surah pendek. Penulis menyebutkan contoh di dalam kitab ini surah Al-Ikhlas. Seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim tetap dibaca di awal surah, tetapi dibaca dengan sir, dengan suara yang tidak keras. Lalu kemudian membaca surah setelahnya.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Au ghairuha mimma tayassara hifdhuhu minal Qur'an, atau membaca surah selain daripada surah Al-Ikhlas yang mudah untuk kita hafalkan. Kemudian irfa' yadayka wa kabbir. Irfa' yadayka wa kabbir warka' وضع يديك على ركبتيك وقل سبحان ربي العظيم ثلاثا. Angkatlah kedua tanganmu dan bertakbir. Lalu kemudian rukuklah dan letakkanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu dan ucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Rabb yang Maha Agung. Sebanyak 3 kali. Jadi doa ruku kita baca sebanyak 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim. Thumma الثاني, kemudian yang kedua, irfa' ra'saka wa yadayka wa qul Sami'allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamd. Angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu, lalu ucapkan Sami'allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamd. Ini bacaan ketika bangkit dari ruku', atau dengan bacaan yang lainnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-thalith, yang ketiga, kabbir wasjud wada' kaffayka wa rukbatayka wa jabhatika wa jabhataka wa anfaka wa asabi'a rijlayka 'ala al-ard tijah al-qiblati warfa' mirfaqayka wa qul subhana rabbiyal a'la thalathan. Kemudian yang ketiga, bertakbirlah lalu kemudian sujud tanpa mengangkat tangan. Penulis tidak menyebutkan atau mengatakan warfa' yadaika, tetapi langsung sujud. Kabbir wasjud, ucapkan, bertakbir, kemudian sujud. Lalu letakkan kedua tanganmu di dan kedua lututmu dan dahimu dan hidungmu. Ini dahi dan hidung dihitung 1. Dan jari jemari kedua kakimu di atas tanah atau di atas lantai tempat sujud atau di atas sajadah dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Dan angkat kedua siku, dan angkatlah kedua sikumu dan ucapkan subhana rabbiyal a'la thalathan. Ini doa ketika sujud, dibaca sebanyak 3 kali. Yang keempat, irfa' ra'saka minas sujudi wa kabbir wada' yadayka ala rukbatayka wa qul Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Angkatlah kepalamu dari sujud, bangkit dari sujud, lalu mengucapkan bertakbir dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua lututmu dan ucapkan Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini doa duduk di antara 2 sujud. Wal khamis, yang kelima, usjud 'alal ardi thaniyatan wa kabbir. Kemudian sujudlah di atas
tanah atau di atas lantai atau di atas sejadah tempat sujud untuk yang kedua kalinya. Lalu bertakbirlah dan sambil kita mengucapkan membaca takbir. Wa qul subhana rabbiyal a'la salasan, dan ucapkan atau baca subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Ini doa sujud. Warfa' ra'saka minas sujudi tsani wajlis ala rijlikal yusra wansib rijlakal yumna wastaqbil bi asabi'iha al-qiblah. Wa hadhihi tusamma jalsatul istirahah. Wa hadhihi tusamma jalsatul istirahah. Kemudian yang keenam, kata penulis, angkatlah kepalamu bangkit dari sujud yang kedua dan duduklah di atas kaki kirimu dan tegakkan kaki kananmu dengan menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat. Dan ini dinamakan duduk istirahat sebelum berdiri. Duduk istirahat sebelum berdiri. Ini di rakaat yang pertama. Kemudian ar-raka'ah ats-tsaniyah, pada rakaat yang kedua, al-awwal, yang pertama, inhad ila ar-raka'ati ats-tsaniyah, bangkitlah menuju rakaat yang kedua. Wa ta'awwadz wa sammi waqra surat al-Fatihah wa surat qasirah. Kemudian baca ta'awuz, wasammi basmalah, dan membaca surah Al-Fatihah, wa suratan qasirah, dan surah pendek. Au ma tayassara minal Qur'an, atau apa yang mudah untuk dihafal. Watsani, yang kedua, irka' wasjud kama ta'allamt. Kemudian ruku'lah dan sujudlah sebagaimana yang telah kita pelajari tadi di rakaat yang pertama. Wajlis ba'da sujudi tsani, lalu kemudian duduklah setelah sujud yang kedua. Waqbid asabi'a kaffika al-yumna, waqbid asabi'a kaffika al-yumna warfa' as-sababat al-yumna waqra'. Kemudian genggamlah jari jemari tanganmu yang kanan. Genggamlah jari jemari tangan kananmu. Lalu kemudian angkat jari telunjuk kanan, kemudian membaca At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang ketiga, kata Syekh penulis, ruku'lah dan sujudlah sebagaimana yang telah kita pelajari. Lalu duduk setelah sujud yang kedua, dan genggamlah jari jemari tangan kananmu, dan kemudian angkat jari telunjuk lalu membaca doa tadi. Membaca doa tahiyat akhir. Ini untuk salat subuh, doa tahiyat wal akhir. Wasalis, yang ketiga, membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Ini doa dibaca setelah membaca doa tahiyat tadi atau tasyahud akhir.
membaca doa ini sebelum salam. Nah, ar-rabi' yang keempat, iltafit yaminan wa yasaran wa qul fi kulli marrah assalamu alaikum warahmatullah. Kemudian memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri, dan setiap kita memalingkan wajah kita membaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itulah penjelasan singkat dari penulis tentang tata cara salat subuh dan doa-doa yang atau bacaan salat, baik itu bacaan iftitah, bacaan surah Al-Fatihah, bacaan surah pendek, kemudian bacaan ketika ruku, bangkit dari ruku, sujud yang pertama, kemudian bangkit dari sujud yang pertama dan sujud yang kedua, dan juga bacaan pada tasyahud atau tahiyat. Naam. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan jadwal adadi raka'atis shalah. Jadwal adadi raka'atis shalah ini tabel atau kolom bilangan atau jumlah rakaat salat. Kolom yang pertama as-shalawat, itu nama-nama salat. Kemudian kolom yang kedua as-sunnah al-qabliyah, jumlah rakaat untuk salat sunnah sebelum salat fardu. Kemudian kolom yang ketiga al-fardu, ini untuk jumlah rakaat salat fardu, dan as-sunnah al-ba'diyah, kolom keempat as-sunnah al-ba'diyah, jumlah rakaat untuk salat setelah salat sunnah, setelah salat fardu, sunnah ba'diyah. Yang pertama as-subuhu, maksudnya adalah salat subuh. Sunnah sebelumnya 2 rakaat sebelum salat subuh, dan salat subuh sendiri itu 2 rakaat. Dan tidak ada salat sunnah setelah salat subuh. Kemudian salat zuhur, az-zuhur. Salat sunnah sebelumnya 2 rakaat. Rakaatan. Berarti jumlahnya 4 rakaat sebelum salat zuhur. Lalu salat zuhur itu sendiri jumlahnya 4 rakaat, dan salat sunnah setelah zuhur juga dikerjakan 4 rakaat, yaitu 2 rakaat dan 2 rakaat. Wal asru, salat asar. As-sunnah al-qabliyah, salat sunnah sebelum asar juga 4 rakaat, boleh dikerjakan 4 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Dan salat asar itu sendiri jumlahnya 4 rakaat, dan tidak ada salat sunnah setelah salat asar. Kemudian yang keempat al-maghrib, salat maghrib. Salat jumlah rakaat salat sunnah sebelum salat maghrib yaitu 2 rakaat. 2 rakaat. Dan jumlah rakaat salat maghrib itu sendiri sebanyak 3 rakaat. Dan salat sunnah setelah salat maghrib sebanyak 2 rakaat. Kemudian yang kelima, al-isya, salat isya. Salat sunnah sebelum salat isya 2 rakaat tahiyatul masjid, yaitu 2 rakaat salat sunnah tahiyatul masjid. Dan jumlah rakaat salat isya itu sendiri 4 rakaat. Salat fardu isya jumlahnya 4 rakaat. Kemudian salat sunnah setelah
salat Isya 2 rakaat dan 3 rakaat untuk salat witir. 3 rakaat untuk salat witir. Bagi yang ingin mengerjakannya di awal malam, atau jika ingin mengerjakan di akhir malam, boleh dikerjakan di akhir malam ketika selesai melaksanakan salat lail atau salat tahajud misalnya. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, al-jum'ah, salatul jum'ah, salat Jumat. Salat sunnah sebelum salat Jumat 2 rakaat. 2 rakaat tahiyatul masjid. 2 rakaat salat sunnah tahiyatul masjid. Dan salat Jumat itu sendiri jumlah rakaatnya 2 rakaat, dan setelah salat Jumat 2 rakaat dikerjakan di rumah, atau 2 rakaat dan 2 rakaat di masjid. Maksudnya 4 rakaat dikerjakan di masjid. Kemudian ayatul akhawat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an, kita akan membahas tentang ala man tajibus salatu, kepada siapa salat itu diwajibkan, atau atas siapa salat itu diwajibkan. Penulis mengatakan tajibus salatu 'alal muslimil baligh. Tajibus salatu 'alal muslimil balighil 'aqili liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathatin 'anil majnunil maghlubi 'ala aqlihi 'anil majnunil maghlubi 'ala aqlihi hatta yabra wa 'anil naimi hatta yastayqidha wa 'anis sabiy hatta yahtalima. Salat itu wajib atas setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Jadi muslim balik berakal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya kewajiban itu atas 3 orang. Kewajiban itu diangkat atas 3 orang, maksudnya tidak diwajibkan atas 3 orang ini kewajiban syariat, yaitu dari 3 orang ini. Yang pertama al-majnun, orang yang gila, yang tidak bisa mengendalikan akalnya, orang yang gila, yang kehilangan akal sehat sampai dia sembuh. Dan juga kewajiban syariat ini diangkat dari orang yang sedang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Dan juga dari anak kecil sampai dia balik. Nah, ini 3 orang yang syariat itu diangkat darinya, atau dia tidak diwajibkan atas syariat, yaitu orang yang gila, orang yang sedang tidur, dan anak kecil. Makanya yang wajib salat ini diwajibkan atas al-muslim, orang yang beragama Islam, al-baligh, orang yang sudah balik, wal-aqil, dan sudah berakal. Was-sabiyyu wal bintu yanbaghi lil ummi wal ab an ya'murahuma bis salati wa yu'allimahuma kayfiyat as-salati idza balaghu 7 sinin wa yadribahuma ala tarki as-salati idza balaghu 10 sinin liyatamarranu 'alayha wa ya'taduha ba'da al-bulughi liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Kemudian kata penulis, dan anak kecil laki-laki maupun perempuan,
maka ibunya dan ayahnya sepantasnya untuk kemudian menyuruh mereka berdua untuk mengerjakan salat dan mengajarkan keduanya tata cara salat ketika keduanya sampai pada atau mereka sampai pada usia 7 tahun. Dan kedua orang tuanya boleh memukulnya ketika anaknya ini meninggalkan salat apabila dia sudah berusia 10 tahun, agar mereka bisa berlatih mengerjakan salat dan juga terbiasa melaksanakan salat setelah mereka balik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang kita bacakan tadi, ajarkanlah anak-anak kalian salat apabila mereka sudah mencapai usia 7 tahun, maka pukullah mereka karena atas perbuatan mereka yang tidak mengerjakan salat. Dan apabila telah sampai usia 10 tahun, maka pukullah mereka apabila sampai pada usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Aqul, lalu kemudian penulis mengatakan, inna ad-darbal warida fil hadis yashtaritu lahu syartan. Yang dimaksud di dalam hadis ini, pukulan yang terdapat di dalam hadis ini yang dimaksudkan adalah harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, an yajtanibal wajh, Yang pertama adalah hendaklah dia menjauhi daerah wajah atau muka, tidak memukul bagian wajah. Liqauli Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza daraba ahadukum khadimahu falyattaqil wajh. Dan hadis yang kedua, la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil firash. Nah, kedua hadis ini menjelaskan tentang larangan untuk memukul wajah atau menjauhi wajah ketika kita memukul. Kemudian syarat yang kedua, an la yakuna darban mubarrihan syadidan. Jangan sampai pukulan itu memberikan bekas luka dikarenakan pukulannya terlalu keras. Ini juga jenis pukulan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ayatuhal akhawat wa talibat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Mungkin demikian beberapa materi kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai salat subuh, tata cara salat subuh, kemudian jumlah rakaat salat, baik rakaat salat sunnah qabliyah, rakaat salat fardu, dan rakaat salat sunnah ba'diyah, dan juga kepada siapa atau atas siapa salat ini diwajibkan. Semoga bermanfaat. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardah, wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Wa nakhtim liqa'ana hadha bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.